Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMK Komputa Muhammad Jenang, serta segenap pensupport dan pencinta channel resmi SMK Komputa Muhammad Jenang dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas rahmat serta nikmatnya, kita pada kesempatan kali ini bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh anak-anak OSIS SMK Komputa Muhammad Jenang. Meskipun diadakan secara virtual, tetapi harapannya tidak mengurangi rasa khusyuk kita untuk mengenang dan mengambil hikmah-hikmah besar di balik peringatan ataupun di balik peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Pemirsa channel SMK Komputa Muhammad Jenang yang saya banggakan, dalam sambutan singkat ini, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pengurus OSIS yang tetap melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah ketidaknormalan pelaksanaan pembelajaran di sekolah kita tercinta, tetapi alhamdulillah dengan tetap bersemangat dan tetap menjaga ataupun melaksanakan program-program yang ada di pengurusan OSIS, anak-anak tetap melaksanakan peringatan ini walaupun dilaksanakan secara virtual. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan, mari kita bersama-sama mengambil hikmah dari peristiwa agung yang dialami oleh manusia agung, yakni Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui peristiwa yang luar biasanya, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj bermakna bahwa Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dinaikkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tentu ini memerlukan sebuah keyakinan yang diiringi dengan keimanan bahwa betul-betul peristiwa tersebut adalah benar adanya, jelas adanya, dan betul-betul dialami oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa keyakinan dan keimanan, tentu kita akan meragukan hal tersebut. Bagaimana mungkin di zaman tersebut, di mana teknologi belum secanggih saat ini, Nabi Agung kita mampu melaksanakan dua perjalanan yang sebetulnya tidak mungkin dilakukan waktu itu tanpa teknologi. Bagaimana mungkin Rasulullah mampu melaksanakan dua perjalanan yang sangat jauh dalam satu malam? Nah, tetapi bagi orang-orang yang beriman, hal itu adalah benar adanya. Kita meyakini bahwa peristiwa itu adalah nyata dan ada. Bahwa Nabi kita
pernah melaksanakan ataupun mengalami peristiwa yang luar biasa tersebut. Pemirsa yang saya hormati, ada beberapa hikmah yang coba saya sampaikan di sini. Yang pertama, hikmah perjuangan. Seperti kita ketahui bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau alami ketika beliau baru saja ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Ini adalah sebuah kesedihan yang luar biasa yang dialami Nabi kita. Sebuah kesedihan yang mendalam yang dialami oleh seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah ternyata sudah merancang skenario Isra dan Mi'raj ini sebagai sebuah hadiah yang luar biasa buat Nabi kita. Di tengah-tengah kesedihannya, Allah memberikan sebuah pengalaman peristiwa yang luar biasa tadi, yaitu melalui Isra dan Mi'raj. Artinya, di sini Allah menguji terlebih dahulu seorang manusia agung tersebut melalui sebuah peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang membutuhkan sebuah perjuangan untuk mampu menerimanya dengan lapang dada. Dan ternyata di ujung kesedihannya Allah memberikan sebuah hadiah yang sangat mulia, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti kita ketahui, hadiah terbesar dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah sholat 5 waktu. Melalui rangkaian-rangkaian peristiwa yang luar biasa, akhirnya Nabi kita membawa oleh-oleh yang maha akbar, yakni kewajiban umat manusia untuk melaksanakan sholat 5 waktu minimal dalam sehari semalam. Dan kita sebagai umat Islam meyakini bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh istiqomah. Kita melaksanakan kewajiban tersebut sehari semalam minimal 5 waktu. Oleh karena itu, saya mengajak, mari kita meresapi hikmah yang merupakan oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu minimal sehari semalam dan mampu memahami makna dari hikmah sholat itu sendiri, sehingga sholat kita secara personal adalah hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, dan kita mampu mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari makna sholat kita dalam hubungan antar manusia, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan kesejukan, kedamaian, dan manfaat untuk semua umat manusia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak OSIS yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan kepada semua pihak yang telah terlibat, saya juga ucapkan terima kasih. Dan kepada pemirsa, jangan lupa selalu mendukung channel resmi SMK Komputer Ahmad Jenang ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Silahkan, ini menjadikan ajang diskusi yang produktif buat kita semua untuk saling berbagi dalam hal-hal yang positif. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan terdapat kekeliruan. Saya yakini itu karena keterbatasan dan ketidaktahuan saya. Dan adapun ketika ada yang bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
walaupun tidak mungkin manusia itu akan bisa membuat kendaraan yang kecepatannya menyamai dengan kecepatan yang dialami oleh Rasulullah. Iya. Karena apa? Karena memang itu adalah mukjizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan, nama saya Wulan Juliantika dari kelas 11 BDP. Di sini saya sebagai moderator dengan Bapak Masuri Bekti SPDI sebagai narasumber di acara memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari ini. Di sesi talkshow kali ini tentang Isra Mi'raj. Bapak Ibu hadirin semuanya, berbicara soal Isra Mi'raj sangat penting sekali untuk kita ketahui sejarah latar belakangnya. Namun pada kenyataannya di kalangan anak muda sekarang ini masih banyak yang tidak tahu sejarah latar belakangnya. Mereka hanya tahu tanggal merah memperingati Hari Isra Mi'raj saja tanpa tahu asal usulnya. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di situasi yang masih berhadapan dengan COVID-19 ini sehingga harus memberikan pelajaran secara daring ini Pak? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat dan mengenai pembelajaran karena memang kita diwajibkan untuk pembelajaran daring, maka kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Saya berharap siswa-siswi SMK Komputama semuanya juga mengikuti pembelajaran daring atau PJJ ini dengan baik, dengan aktif seperti pada waktu pembelajaran tatap muka begitu. Ya, seperti itu. Dan biasanya itu Komputama setiap tahun ada mengadakan asrama wajib ya Pak? Ya, nah, dikarenakan masih COVID-19 seperti ini, itu berjalannya asrama wajib seperti apa ya Pak? Untuk kegiatan asrama wajib di SMK Komputama Majenang untuk tahun ini itu dengan dua metode. Yang pertama metode tatap muka itu untuk materi sholatan, doa-doa sholat baik wajib maupun sunnah. Kemudian yang kedua materi menghafal surat-surat pendek, itu yang pertama yang tatap muka. Kemudian untuk yang kedua itu dengan cara mengirim voice, mengirim rekaman. Ini karena memang untuk menghindari kerumunan begitu, maka Bapak Kepala Sekolah memberikan kebijakan boleh mengirim voice untuk dua materi, yakni yang pertama adalah bahasa Arab, kemudian yang kedua materi hadis, itu begitu. Seperti itu berjalan dengan kondusif ya kan? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan kondusif. Oke, jadi beliau ini adalah salah satu guru agama di SMK Komputan Majenang sekaligus ketua asrama Pondok Bahasa El Bayan 2 Majenang. Beliau ini beralamat di Serang RT 1 RW 5 Cipari. Perguruan tinggi beliau di IAIT Kediri, Jawa Timur. Dan beliau juga pernah mondok di dua pesantren loh, yaitu yang pertama Pondok Pesantren Al Muayyad Solo dan juga di Pondok Pesantren Al Islah Kediri. Oke, lanjut. Untuk pertanyaannya langsung saja ya Pak. Ya, jadi yang pertama, bagaimana sih Pak sejarah singkat perjalanan Nabi Muhammad SAW? Karena di saat ini kalangan saat ini masih banyak juga yang belum tahu apa itu sejarahnya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini, pagi hari ini kita bisa
mengadakan talk show itu dalam rangka mengisi kegiatan peringatan Isra Mi'raj yang biasanya diadakan secara langsung begitu ya Mbak Wulan ya. Tapi karena memang pandemi maka kita mengadakan kegiatan ini secara langsung seperti ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mengenai perjalanan Nabi yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Isra sendiri artinya adalah perjalanan pada malam hari ya, yang berasal dari kata asra yusri isro'an, perjalanan malam hari. Kemudian Mi'raj adalah naik, artinya naik. Naik yakni naik dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Adapun sejarah singkatnya bahwa terjadinya Isra Mi'raj ini kan pada tahun ke-8 dari kenabian. Artinya 8 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Itu juga disebabkan karena memang tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesusahan. Karena memang pada saat itu, pada tahun itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesusahan yang luar biasa, yang bertubi-tubi. Ditinggal kakeknya yang selama ini menjadi pelindung Nabi dari ancaman orang-orang kafir Quraisy, kemudian ditinggal oleh istrinya tercinta yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian juga pertentangan dari kaum Quraisy itu semakin dahsyat, semakin luar biasa, sehingga Nabi merasa sangat susah sekali. Maka kemudian Allah memberikan semacam hiburan memberikan hiburan, yakni Nabi dijalankan, diplesirkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang mana hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Yang artinya bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari ya, asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di kota Makkah ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar apa? Agar Nabi bisa melihat tanda-tanda kebesaranku. Itu tujuan daripada Nabi diisrakan itu, linuriyahu min ayatina, Nabi biar mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha mendengar lagi maha melihat. Itu adalah dasarnya. Dan benar, sebelum pelaksanaan Isra dan Mi'raj, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian membawanya ke dekat sumur Zam-Zam. Nabi dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dihilangkan sifat-sifat yang tidak baik, kemudian diisi dengan ilmu dan hikmah, dicuci dengan air Zam-Zam, sehingga
Nabi benar-benar suci. Ini bisa ditarik pelajaran seperti halnya kita pada saat akan sholat itu diwajibkan untuk melaksanakan wudhu. Wudhu itu untuk membersihkan jiwa raga kita, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Itu hakikatnya adalah agar raga dan jiwa kita itu menjadi bersih sebelum kita menghadap kepada Allah, yakni melaksanakan sholat. Itu pelajaran yang bisa kita tarik itu di situ. Kemudian pelaksanaannya sendiri, Nabi oleh malaikat Jibril diantar digerek nih ya, kalau sekarang ya dikawal lah, gitu ya, dikawal. Kemudian Nabi pada saat berangkat dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina ini berhenti di beberapa tempat. Yang pertama di Thayyibah. Thayyibah itu sekarang namanya Madinah. Madinah. Iya, kota Madinah. Itu Nabi pada waktu itu juga belum tahu kenapa kok berhenti, kenapa wahai Jibril berhenti. Di sini adalah kota Thayyibah atau yang sekarang dikenal dengan Madinah. Ini besok kamu akan hijrah ke sini. Nabi kemudian turun dari kendaraannya yakni buraq, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian di suatu tempat malaikat Jibril berhenti lagi. Kenapa wahai Jibril berhenti? Ini adalah di Bethlehem ya. Bethlehem itu kota di mana lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Kemudian melanjutkan lagi, berhenti lagi di Gunung Turisina. Iya, di Gunung Turisina. Nabi juga belum tahu, makanya bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah nama tempat ini? Nabi kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah Gunung Turisina, gunung di mana dulu pada waktu Nabi Musa masih hidup, masih menjadi Rasul, itu sering munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa itu kan mendapat julukan Kalimullah, orang atau nabi yang sangat sering sekali bercakap-cakap dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah Nabi Musa, makanya mendapat julukan Kalimullah. Lah Nabi tempat yang sering digunakan itu adalah di Gunung Turisina itu. Makanya pada waktu perjalanan itu malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi di Gunung Turisina itu. Kemudian Nabi turun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai di situ ternyata di situ sudah menunggu seluruh nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat akan melaksanakan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu yang ditunjuk untuk menjadi imam. Ini adalah suatu keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun paling akhir diutusnya, tapi dia menjadi imam bagi para rasul yang sebelumnya. Makanya Nabi kita itu kan mendapatkan gelar Imamul Anbiya.
Anbiya, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Itu adalah artinya imam bagi para nabi, imam bagi para utusan. Kemudian setelah selesai, kemudian Nabi mengadakan perjalanan yang namanya Mi'raj atau perjalanan naik. Ya, nah, itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh begitu. Itu dalam syariatnya begitu. Tapi hakikatnya ya wallahu a'lam begitu. Apakah langit itu memang ada sab-sabannya sampai 7 atau bagaimana, yang jelas dikisahkan sampai ke langit 7. Kalau hari kita kan tahu memang hari itu 7 begitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu begitu. Ahad ya, mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7. Kemudian apa itu, bumi juga bersab 7, langit bersab 7. Kalau bumi kita juga bisa tahu lapisan-lapisannya begitu. Tapi kalau langit kita belum tahu. Sulit dipercaya oleh manusia ya Pak. Iya betul. Apakah itu memang ada tingkatannya begitu atau hanya sekedar penggambaran saja? Nah, dalam perjalanan itu Nabi memang banyak mendapatkan godaan-godaan, ya. Itu semuanya adalah untuk menguji pada Rasulullah SAW. Rasulullah itu yang pertama mendapatkan ujian, dipanggil-panggil oleh seorang perempuan. Perempuan. Iya, perempuan. Jadi ini apa? Menunjukkan bahwa memang perempuan itu adalah godaan begitu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau seorang laki-laki khususnya itu dalam berjuang itu pasti akan mendapatkan godaan dari seorang perempuan. Demikian juga mungkin sebaliknya ya, kalau kita pengen sukses begitu pasti akan ada godaan-godaan. Kemudian diikuti oleh jin ifrit. Jin ifrit itu membawa apa itu, minuman, yang satu dari susu, yang satu dari khamr begitu. Kemudian Nabi memilih minum susu begitu. Ini menunjukkan bahwa susu itu adalah sesuatu yang halal, khamr yang halal. Kemudian umatnya insya Allah akan menjadi umat yang baik. Itu adalah gambaran-gambaran saja. Kemudian setelah sampai di Sidratul Muntaha sana, di mana malaikat Jibril sudah tidak diperkenankan untuk masuk, itu kemudian Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Penghormatan, kebaikan serta apapun yang baik itu hanyalah untuk Allah. Itu sapaan Nabi kepada Allah pada waktu berjumpa secara langsung itu. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan keberkahan Allah mudah-mudahan tetap pada dirimu wahai Muhammad. Lah oleh Nabi dijawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nabi ini tidak egois ya, pada saat mendapatkan anugerah, mendapatkan salam, keberkahan dari Allah secara langsung, Nabi tidak menjawab assalamu alaina saja, tapi juga ditambah dengan wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan Allah mudah-mudahan tetap pada saya dan hamba-hamba Allah yang soleh. Nah ini loh, orang-orang yang soleh, yang baik itu adalah mendapatkan doa dari Nabi pada saat beliau menghadap
Allah, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian singkat cerita, singkat kisahnya, Nabi disilahkan untuk melihat neraka dan melihat surga, begitu. Yang mana kalau dipisahkan banyak sekali Nabi diperlihatkan umatnya yang masuk ke neraka dikarenakan beberapa sebab, begitu. Ya. Ada yang mereka mengguntingi lidahnya sendiri, ada yang memalu kepalanya sendiri, ada yang disiksa dengan digantung dengan rambutnya, ada yang disiksa dengan kemaluannya dimasukin benda yang menyakitkan. Itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, semuanya dijawab alasan-alasannya. Kemudian pada waktu berada di surga, jalan-jalan di surga, Nabi mendengar terompahnya sahabat yang sangat disukai Nabi, yaitu sahabat Bilal bin Rabah, yaitu sahabat Nabi yang suka adzan. Oh, suka. Iya, jadi Bilal itu karena memang menjadi muadzinnya Nabi, maka pada saat Nabi berada di surga sana pada waktu itu mendengar suara terompahnya Bilal pada saat menuju masjid itu menunjukkan kehebatan orang yang suka adzan. Suka adzan itu akan mendapatkan derajat yang seperti itu. Kemudian intinya Nabi diperintahkan untuk melaksanakan Nabi dan umatnya diperintah melaksanakan sholat yang sebanyak 50 waktu. Gitu. Kemudian pada waktu turun, Nabi ditanya oleh para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa, yang Nabi menceritakan bahwa diperintah untuk melaksanakan sholat 50 rakaat, 50 waktu. 50 waktu ya. Iya, betul. Nah, itu kemudian Nabi disuruh untuk minta keringanan begitu, sampai akhirnya hanya tinggal 5 waktu saja, sebanyak 17 rakaat. Itu begitu. Kemudian sholat itulah yang sampai saat ini kita laksanakan bersama sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Ya, seperti itu ya Pak. Iya. Ya, jadi singkatnya dari Isra Mi'raj sendiri itu perjalanan Rasulullah SAW di malam hari. Betul. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Iya. Ya. Ya, mau tanya lagi nih Pak. Iya, monggo. Lalu kenapa perintah sholat yang pertamanya 50 waktu bisa menjadi 5 waktu? Bukannya lebih banyak beribadah itu lebih baik ya Pak? Apa itu? Ya, jadi begini. Kenapa kok yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu saja? Itu karena memang yang 5 waktu itu bobotnya sama dengan yang 50 waktu, begitu. Iya. Memang banyak ibadah itu memang baik, tapi ibadah itu tidak harus hanya sholat saja, kan begitu. Nah, Rasulullah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, beribadah itu tidak dalam arti hanya sholat saja. Ya, kita menuntut ilmu juga ibadah, kita mencari nafkah juga ibadah, kita silaturahim juga ibadah, dan lain sebagainya. Itu begitu. Kalau misalkan kita bisa membayangkan ibadah atau sholat itu 50 waktu ya Mbak Wulan ya. Iya, betul. Coba kalau dalam waktu 24 jam itu kita sholatnya itu 50 waktu. Maka dalam setengah jam kita sholat.
setengah jam sholat, setengah jam sholat. Itu saja baru 48 kali rakaatnya. 48 kali waktu begitu ya. Kalau misalkan satu waktu itu beribadah 2 rakaat saja udah membutuhkan 2 atau 5 menit misalkan ya, setengah jam sholat, setengah jam sholat, setengah jam sholat. Itu saja sampai malam hari kita melakukan sholat terus. Nah itu kemudian Nabi minta diringankan, akhirnya hanya menjadi 5 waktu, tapi tidak mengurangi dari esensinya begitu, dan juga pahalanya itu begitu. Jadi pahalanya melaksanakan sholat 50 waktu itu juga sama dengan 5 waktu. Yang 5 waktu itu tidak mengurangi yang 50 waktu. Adalah seperti itu. Oke. Lalu kemudian mengapa perintah sholat disampaikan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril terlebih dahulu? Itu kenapa ya Pak? Oh ya, jadi kenapa sholat itu diperintahkan oleh Allah secara langsung? Menunjukkan bahwa sholat itu memang benar-benar sangat urgen, sangat penting begitu. Memang di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan sholat. Aqimus sholat wa atu zakat, aqimus sholat wa atu zakat. Itu memang banyak. Tapi sebelum ada perintah sholat di dalam Al-Quran yang berbentuk wahyu, itu Nabi sudah mendapatkan perintah untuk melaksanakan secara langsung. Itu menunjukkan bahwa memang sholat itu adalah ibadah yang sangat penting sekali. Bahkan Nabi mengatakan sholat itu seperti mi'rajnya Nabi ya. Maksud saya bahwa Nabi pernah bersabda as-sholat mi'rajul mukmin, bahwa sholat itu mi'raj, naiknya seorang mukmin ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu, makanya sangat penting sekali. Karena memang sangat penting, maka Nabi langsung dipanggil ke Sidratul Muntaha sana untuk mendapatkan perintah sholat tadi. Ya, saya yakin sesuatu yang sangat penting itu mesti orang yang akan memerintah itu langsung memanggilnya begitu ya. Kalau misalkan ada bapak kepala sekolah mempunyai sesuatu yang sangat penting ingin disampaikan kepada Mbak Ulan misalkan, itu tidak mungkin kamu sampaikan kepada Ulan tentang ini. Nah, saya kira tidak seperti itu ya. Tapi mesti tolong panggilkan saudari Ulan untuk ke sini, akan ada berita, akan ada perintah yang sangat penting yang akan disampaikan, itu seperti itu. Demikian juga Presiden kalau memang mempunyai sesuatu yang sangat penting akan memanggil langsung pada entah itu menteri, entah itu rakyatnya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi intinya bahwa kenapa kok tidak melalui malaikat Jibril, karena memang sholat itu adalah ibadah yang sangat penting, urgen. Ya, berarti dari kesimpulan pertanyaan ini, karena perintah sholat itu memang benar-benar penting ya Pak, khususnya bagi umat Islam. Jadi tidak bisa disampaikan kepada malaikat Jibril terlebih dahulu, melainkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Mau tanya lagi nih Pak, bagaimana hubungan realistis pada saat pandemi ini dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan bagaimana cara kita beristiqomah dalam beribadah? Itu seperti apa ya Pak? Silakan. Iya, terima kasih. Ini memang kita sedang pandemi, sedang ada wabah penyakit yang penularannya kita harus antisipasi dengan baik agar tidak terjadi penyebaran yang masif begitu. Maka kita diperintahkan oleh pemerintah untuk menjaga jarak, cuci tangan dan pakai masker, itu kan untuk itu. Hubungannya apa dengan peristiwa Isra Mi'raj ini? Ini saya kira
memang kita harus banyak melaksanakan ibadah. Iya. Karena apa? Karena kalau kita lihat kisah asbabul wurudnya, terjadinya sebab-sebab terjadinya Isra Mi'raj itu kan karena Nabi sedang dalam keadaan susah. Ya. Maka kemudian Nabi oleh Allah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, itu karena memang Nabi sedang dalam keadaan susah. Nah, kita sekarang ini karena memang sedang dalam keadaan pandemi, kita juga sedang dalam keadaan susah. Bagaimana tidak susah, Mbak Wulan, ya? Kita ketemu dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara saja tidak dianjurkan untuk bermusafahah, tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk bersalaman. Padahal itu adalah sunnah Nabi, ya. Kalau kita bertemu kemudian kita bersalaman, dosa kita akan bisa diampuni. Tapi karena memang untuk agar tidak terjadi penyebaran yang masif pandemi ini, makanya kita ketemu aja hanya ada yang begini, ada yang begini. Nah itu apa? Ya mungkin kalau di usul fikihnya itu memang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mencegah sesuatu yang merusak, yang membahayakan itu harus diutamakan daripada menarik sesuatu kebaikan. Jadi kita bertemu dengan teman, dengan saudara, kita bersalaman itu memang baik. Tapi karena memang agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan itu tadi, makanya untuk tidak bersalaman itu harus didahulukan daripada bersalaman. Karena kalau kita bersalaman memang baik begitu, tapi bisa membahayakan. Nah, makanya tidak bersalaman itu bisa didahulukan daripada kita bersalaman. Untuk begitu. Kemudian untuk agar kita istiqomah, ya kita memang harus kembali lagi harus mengingat bahwa hidup ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Jadi sekali lagi bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, ibadah itu tidak hanya membaca Quran, ibadah itu tidak hanya berada di dalam masjid dan lain sebagainya, tapi ibadah itu bisa berupa apa saja pekerjaan yang penting tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pekerjaan itu hukumnya mubah, sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, tapi kalau kita niati dengan baik, maka insya Allah itu juga akan menjadi ibadah. Contohnya seperti makan, minum, tidur, itu kan sesuatu yang hukumnya adalah mubah. Ya, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi kalau kita melakukan dengan niat yang baik, itu juga akan menjadi ibadah. Ya, jadi seperti itu ya Pak. Singkatnya berarti di situasi pandemik seperti ini harus kita lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mendekatkan diri ya Pak. Ya, betul. Nah, dari pertanyaan tadi tinggal satu lagi nih Pak, terakhir ya. Jadi perjalanan Isra Mi'raj dilaksanakan dalam satu malam. Nah, hal itu merupakan peristiwa yang di luar nalar manusia, bukan? Bagaimana cara kita mempercayai hal tersebut, itu bagaimana? Kan sulit sekali buat dipercaya oleh manusia sendiri gitu. Ya, jadi memang di dalam agama itu ada yang namanya keyakinan. Keyakinan itu malah berarti lebih tinggi daripada percaya. Kalau percaya itu mungkin yang sesuatu yang bisa dilogika gitu. Tapi kalau keyakinan itu sesuatu, percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dilogika sekalipun, itu namanya keyakinan. Itulah yang disebut dengan iman. Jadi keyakinan yang tidak memerlukan rasionalitas begitu. Ya contohnya
seperti Nabi Musa mendapatkan mukjizat memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, kemudian Laut Merah itu terbelah menjadi dua dan di situ ada jalan yang sangat luas sekali, sangat lapang, kemudian bisa untuk lewat Nabi Musa dan kaumnya. Itu secara logika juga tidak bisa dipercaya begitu. Mosok laut dipukul kemudian di situ menjadi bisa terbelah kemudian ada jalan rayanya. Itu secara logika juga tidak bisa begitu ya. Tapi disitulah yang namanya iman, keyakinan yang memang adanya itu hanya di dalam hati tapi tidak di rasional begitu. Makanya pada saat Abu Bakar As-Siddiq yang pada waktu itu belum mendapatkan gelar As-Siddiq, pada waktu diberitahu tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam, padahal jaraknya dari kota Mekah ke kota Palestina, ke negara Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha itu jaraknya kan jutaan tahun cahaya begitu. Padahal 1 tahun cahaya itu kan 300.000 kilometer per detik. Padahal ini jaraknya adalah jutaan tahun cahaya. Berarti wallahu a'lam itu jaraknya berapa? Hanya ditempuh dalam waktu 1. Pada waktu Abu Bakar diberitahu seperti itu, apa jawabnya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, andaikan yang terjadi lebih daripada itu, maka saya yakin bahwa itu memang terjadi. Dari jawaban itulah maka Abu Bakar kemudian diberi gelar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan. Jadi Abu Bakar itu terhadap Nabi Muhammad SAW, sahabatnya juga termasuk menantunya begitu ya. Itu percayanya itu tidak hanya 100% apa yang diucapkan, apa yang disampaikan itu, mungkin 1000 atau bahkan jutaan persen begitu. Sudah totalitas ya, totalitas pada Rasulullah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq ya, yang mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya adalah orang yang sangat membenarkan, itu begitu ya. Jadi ya kita yakini saja begitu. Toh ternyata juga sampai sekarang ini juga sudah ditemukan bisa dibuat pesawat yang bisa kecepatannya itu melebihi daripada kecepatan suara begitu. Walaupun belum ditemukan pesawat atau kendaraan yang kecepatannya itu menyamai kecepatan cahaya atau lebih daripada itu. Nah, mungkin kalau memang dunia belum kiamat dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin 100 atau 1000 tahun yang akan datang, mungkin manusia juga akan bisa membuat kendaraan yang kecepatannya itu menyamai. Itu untuk hanya sekedar bahwa memang manusia itu diberi kemampuan untuk itu semuanya. Jadi kalau sekarang ini kendaraan supersonik itu ya, hanya kecepatannya menyamai dengan kecepatan suara ya. Kecepatan suara itu kan di bawah kecepatan sinar begitu. Itu sudah bisa dibuat, maka tidak mustahil kalau nanti akan bisa dibuat kecepatan. Walaupun tidak mungkin manusia itu akan bisa membuat kendaraan yang kecepatannya menyamai dengan kecepatan yang dialami oleh Rasulullah. Karena apa? Karena memang itu adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah untuk melemahkan orang-orang atau kaum yang memang menentang dari kejadian tersebut. Begitu. Ya, berarti seperti itu ya Pak. Walaupun sulit dipercaya sama manusia, tentunya umat Islam harus mempercayai ya Pak. Yakini gitu kan. Ya, terima kasih ya Pak untuk jawabannya. Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia.
Alhamdulillah rangkaian acara pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Masuri Bekti SPDI ya, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.